Shalom FICC, sekarang kami akan menyampaikan pengumuman terkait gereja dalam seminggu ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani di ibadah raya minggu ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah melayani dalam penyampaian kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mau mengundang kepada seluruh jemaat Tuhan untuk dapat hadir dalam FICC Prayer yang dilaksanakan di gereja kita. Mari kita ikut FICC Lighthouse Prayer yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu menggunakan video call WhatsApp jam 7 malam. Yuk hadir juga dalam doa siang di tempat ini pada hari Rabu dan Jumat jam 11 siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom wanita cakap keluarga Allah. Yuk, hadir dalam ibadah wanita di FICC Church pada hari Selasa 2 September 2025 jam 4 sore. Bersama kita akan memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya FICC Giving. Mari memberi dengan hati yang penuh sukacita sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan kita akan masuk tema baru yaitu community. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Aman semua? Masih dalam damai sejahtera Tuhan, amin. Terpujilah nama Tuhan. Di luar sana kacau balau, tapi di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan membaca pemberitaan firman. Kita akan mengakhiri bulan Agustus dan kita akan mengawali bulan September dengan pegangan firman ini. Mari Bapak Ibu, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Amin.
Terpujilah nama Tuhan. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih, dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Ya Aba, ya Bapa, kami datang ya memenuhi panggilan-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu ya. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Bapa, ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami dengan kuasa darah Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami boleh berkenan ada di hadirat-Mu. Bersama para malaikat-Mu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kami tahu Tuhan, inilah hari Tuhan bagi kami, di mana hari pembebasan bagi kami. Haleluya. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu, biar kami boleh menikmati lawatan-Mu ya Bapa. Izinkan kami Tuhan, perkenankan kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Dan kami percaya Tuhan, orang yang berjumpa dengan Engkau pasti berubah. Pasti berubah. Roh Kudus pimpin kami, lawat setiap kami, lembutkan setiap kami. Tolong kami ya Bapa. Tolong kami, hanya Engkau yang kami rindukan, hanya Engkau yang kami nantikan, hanya Engkau yang kami harapkan Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah sukacita kami. Untuk itu ya Bapa, kami mau mengekspresikan perasaan kami kepada melalui pujian, melalui mazmur kami. Dan kalau kami sebentar akan mendengar firman-Mu ya Bapa, ajar kami, pimpin kami, agar kami boleh mengerti semua kehendak-Mu dan kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami buka ibadah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari datang kepada Tuhan. Mari nikmati kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang baik. Dia Allah yang teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur. Kami kami tinggikan nama-Mu Yesus. Berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu.
tapi bukan bersorak. Segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, darahnya meneguhkan, setiap lidah, semua suku bangsa. Yes. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, haleluya, haleluya. Yes. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Engkaulah Sang Raja yang agung, Engkaulah Allah yang layak ditinggikan dan disembah. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari orang-orang yang siap, orang-orang yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, seperti Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati dong. Boleh lambaikan tangannya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Selalu baru setiap pagi. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku
kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, menari dan memuji untuk Tuhan, amin. Haleluya, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai pemuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, amin. Sebab Dia Allah yang baik dan teramat baik dalam hidup kita, amin. Haleluya, Dia sungguh baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Sebab Dia telah mati, kalahkan maut untuk menebus segala dosa kita, amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagi. Siapa Dia? Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatah, hidup kami dipulihkan, amin. Dia Tuhan, Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa namanya? Yesus namanya, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bersorak bagi nama Tuhan, amin. Sama-sama katakan, Dia ada di dan bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuat, Dia penuhi hati kami dengan kuasa kasih-Nya.
sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia Allah yang sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita. Amin. Woo. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And sekarang tengok kiri kanan, katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And He is so good to you. Jesus is so good to you, and He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you, and me. Jesus is so good to you, and me. Katakan Jesus, Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Dia Allah yang sungguh baik. Amin. Tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan dalam hidup kita, sebab selalu baru rahmatnya setiap pagi. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya ke atas, katakan, Woo! Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari jemaat saja katakan.
Lebih keras lagi katakan Tuhan Yesus baik. Woo! Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Siap menari untuk Tuhan. Woo! Yeay! Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hey! Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan lebih lagi. Tuhan Yesus baik. Woo! Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Woo! Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Woo! Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu Saudara, amin. Boleh dong kasih tos satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus baik, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus sangat baik, sungguh penyertaannya luar biasa dalam setiap kehidupan kita, amin. Seperti pujian ini mengatakan semua kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Sebab dialah sungguh baik dan dia teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Permazmur berkata di 105, Mazmur 100 ayatnya yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dialah Bapa yang kekal, Bapa yang layak terima semua korban yang kita persembahkan pada sore hari ini. Sebab dia Bapa yang setia, dia Bapa yang sudah memberikan kekuatan, kesetiaannya sungguh nyata dan menopang dalam setiap kehidupan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya dalam hidup kita. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa
Kau setia. Kamu wanita yang nyanyikan pujian ini, kaum pria saja katakan, dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih. Amin. Kau setia Tuhan, Kau sungguh mulia ya Allahku, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Oh haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Amin, amin Tuhan. Tunjukkan kasih. Saya jamu Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama naikkan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin ya Allahku. Kau Allah yang setia, Engkau menyediakan apa yang kami perlu Tuhan. Yes, Kau tunjukkan kasih-Mu ya Allahku. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Kami bersyukur selama-lamanya Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami ya Allahku. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, melepaskan kami dari segala keterikatan dosa ya Allahku. Sebab Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu, Allah yang setia. Kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah nama yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya ya Allahku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Allah. Haleluya. Kau begitu setia dalam hidup kami.
hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat, telah kami lihat kebaikan-Mu ya Allahku, tidak pernah habis dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna ya Allahku. Ya Tuhan, sampai akhirnya kau dapati kami tetap setia bersama-Mu ya Allahku. Telah kulihat, yes, kebaikan-Mu sungguh sempurna ya Allahku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami bisa ada hadir di tempat ini bersama-sama saudara-saudara kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah, untuk persekutuan yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah itu merupakan dupa yang harum di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang sanggup, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dimuliakan, diagungkan oleh setiap makhluk di muka bumi ini Tuhan. Baik di sorga maupun di bumi Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa kami tinggikan lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, lewat perbuatan kami. Dan biarlah Engkau juga ditinggikan dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Supaya kami boleh mempermuliakan Engkau bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan. Dan kami boleh meninggikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus. Ampuni segala kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus menguduskan kami, melayakan kami untuk kami mencapai rencana Tuhan, yaitu mengembalikan kemuliaan Tuhan yang telah hilang. Dan biarlah kemuliaan itu terus ditambah-tambahkan kepada kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup mempermuliakan Engkau lewat apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu Tuhan. Persiapkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah pengurapan yang dari Maha Kuasa Allah yang Maha Tinggi turun atas hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui hamba-Mu Engkau mengajar kami, Engkau mendidik kami, Engkau menyampaikan isi hati-Mu, Engkau menguatkan kami Tuhan. Sehingga kami boleh diberkati melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang Kau persiapkan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap bibir perkataan
yang keluar dari hamba-Mu itu adalah firman-Mu Tuhan, dan kami boleh dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak dan Ibu silakan untuk kembali, kami persilakan kepada hambanya, Saudara Fitra Syukur. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat sore. Saya rindu kita naikkan pujian ini kembali Bapak Ibu ya. Saya sangat diberkati tadi melalui lagu yang pertama tadi, lagu firman yang pertama. Kita nyanyikan refnya saja ya Bapak Ibu. Sama-sama kita katakan. Kau tunjukkan kasih setia, menyediakan yang ku perlu. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia setia mengasihi kita, setia memelihara kita, dan yang terpenting setia menuntun kehidupan kita. Walaupun kita sering gagal Bapak Ibu, sering jatuh, bahkan tidak setia kepadanya, tetapi Dia tetap setia kepada setiap kita. Sungguh besar kasih setianya. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu, kita harus tahu kesetiaan Allah itu memberi pengharapan bagi masa depan kita. Khususnya di dalam keluarga kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu menghadapi kesulitan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mampu memimpin kita melewatinya. Amin. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau
Siapa yang bersuka cita Bapak Ibu? Haleluya, amin. Saya percaya bahwa meskipun keadaan kita mungkin tidak baik-baik saja pada hari ini, tapi saya percaya kedatangan kita di tempat ini bukan hanya sekedar untuk hanya sekedar melihat siapa yang ada di depan ini, tetapi ada kerinduan dalam hati setiap kita bahwa kedatangan kita hanya untuk memuji, bersyukur sama Tuhan, karena selama 1 minggu ini Dia sudah menyertai kehidupan kita. Dia memberikan kita kesehatan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya, Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya sangat senang sekali bersyukur karena bisa diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan atau berbagi firman Tuhan tentang keluarga. Mungkin ada yang berpikir, Bapak Ibu, loh, kan belum nikah, ya kan? Kok bisa bicara tentang keluarga? Ya, memang saya belum nikah, Bapak Ibu ya, belum memiliki keluarga. Saya di sini berdiri bukan seolah-olah tahu segala sesuatu tentang keluarga atau tentang pernikahan. Tapi firman Tuhan berlaku bagi kita semua. Bagi pemuda, bagi yang belum menikah. Ya. Firman Tuhan berlaku bagi kita semua. Jadi karena setiap kita pasti ada di dalam sebuah komunitas, yaitu keluarga. Entah itu sebagai anak, ya kan? Entah itu sebagai seorang kakak, seorang adik, bahkan seorang cucu. Ya, ada di dalam keluarga. Dan ketika kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu, kita tentunya tidak hanya berbicara tentang pengalaman saja. Ya, pengalaman pribadi, tetapi tentang kebenaran firman Tuhan pastinya. Firman Tuhan untuk apa? Untuk menegur, untuk memperbaiki, untuk melatih setiap kita, ya, dan untuk memperbaiki kesalahan. Mari kita buka yang menjadi ayat Alkitab kita pada sore hari ini. Kita buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14, sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena itu sabarlah kamu dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mengampuni kamu terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang Bapak Ibu, hari ini saya beri tema khotbah saya yaitu Family Goals Kristen. Ya, Family Goals Kristen. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu? Artinya yaitu bisa juga tujuan keluarga Kristen, ya kan? Bisa juga cita-cita, keluarga idaman, standar, atau gambaran keluarga Kristen seperti itu. Nah, kenapa saya beri tema Family Goals, Bapak Ibu? Saya melihat bahwa anak muda saat ini sering pakai istilah ini di media sosial ya. Biasanya itu menunjukkan kepada sebuah keluarga artis mungkin ya. Keluarga orang kaya yang kelihatan harmonis.
Terus apa? Keluarga yang suka liburan, keluarga yang punya rumah yang mewah. Tapi Alkitab punya standar Bapak Ibu. Alkitab punya standar bahwa family goals Kristen itu bukan diukur dari harta. Bukan diukur dari seberapa banyak dia liburan. Tidak diukur dari gaya hidup mewahnya. Melainkan dari kasih Kristus yang mempersatukan keluarga itu. Nah, ini standarnya Alkitab. Jadi, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau kita lihat di zaman kita saat ini, atau hari-hari ini kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita membuka media sosial seperti televisi, ya, apapun itu Bapak Ibu, bahkan kita mendengar percakapan di sekeliling kita bahwa kita melihat bangsa kita sedang gelisah, ya kan? Banyak daerah yang dipenuhi dengan aksi demo. Orang-orang turun ke jalan Bapak Ibu untuk menyampaikannya karena merasa adanya ketidakadilan, adanya kekecewaan, adanya suara yang tidak lagi tertampung. Saudara, demo adalah tanda bahwa ada yang tidak beres pastinya. Iya kan? Ada yang butuh dipulihkan. Dan tahukah saudara bahwa hal yang sama bisa terjadi di dalam keluarga kita? Mungkin kita tanpa sadar Bapak Ibu, rumah tangga kita pun penuh dengan demo-demo yang kecil. Contohnya saja mungkin suami menuntut istri, istri kecewa pada suami, anak-anak melawan orang tua merasa kewalahan dengan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Artinya di dalam keluarga itu kehilangan damai sejahtera. Saudara, kalau bangsa kita kacau karena rakyatnya tidak puas, maka keluarga pun bisa kacau kalau anggotanya tidak saling mengasihi. Untuk itu firman Tuhan di dalam Kolose tadi yang sudah kita bacakan, itu menjadi jawaban bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Menjadi tanggung jawab setiap kita. Tetapi ingat, sering sekali juga di dalam keluarga kita akan menemukan bahwa disitulah sering sekali ada ujian terbesar. Ya, karakter kita itu diuji di dalam keluarga. Kita lihat di zaman sekarang Bapak Ibu, sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Ya, teknologi semakin berkembang, anak-anak lebih betah main handphone. Terus apalagi, gaya hidup yang instan, individualisme, lebih mengejar materi. Jadi tantangan relasi pada saat-saat ini Bapak Ibu, komunikasi di dalam keluarga itu semakin sulit. Karena kenapa? Kesibukan, tekanan hidup, dan pastinya karena distraksi daripada media sosial. Ada banyak tantangan relasi yang terjadi di zaman saat ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa banyak keluarga yang hidup serumah, itu mereka hatinya berjauhan loh, meskipun serumah. Suami mungkin sibuk bekerja, pulang dalam keadaan lelah sehingga jarang sekali komunikasi sama istri, komunikasi sama anak. Istri yang mungkin tenggelam di dalam sebuah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, apalagi sebagai wanita karir Bapak Ibu, sehingga komunikasinya terbatas. Dan kalau Bapak Ibu lihat, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya main game, ya kan? Main TikTok,
main IG, ya, joget-joget. Itu yang terjadi saat-saat ini. Dan ini menjadi tantangan relasi di dalam sebuah keluarga. Akibatnya Bapak Ibu, percakapan itu di dalam keluarga menjadi sangat dangkal sekali. Hanya soal makanan, hanya soal sekolah, hanya hal-hal teknis saja. Tidak ada lagi percakapan tentang pergumulan. Tidak ada lagi percakapan tentang hati. Tidak ada lagi percakapan tentang mimpi ke depan. Konflik kecil mudah membesar. Kenapa? Karena tidak ada lagi ruang untuk saling terbuka. Lama-lama Bapak Ibu, rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman. Masih ingat khotbah minggu pertama? Ya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman, bukan yang ternyaman ya, tapi aman, penuh dengan kasih, justru bisa terasa asing karena relasi tadi. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Mungkin kita semua punya tanaman di rumah. Ya. Kalau kita punya tanaman Bapak Ibu, kalau kita tidak siram apa yang terjadi? Layu. Begitu juga keluarga. Kalau keluarga tidak dipelihara dengan komunikasi, kasih, perhatian, perlahan-lahan bisa kering, bisa mati. Makanya Bapak Ibu firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 tadi, ayat 12 sampai 14, mengingatkan dan menjadi jawaban yang penting bagi setiap kita bahwa kita harus kembali kepada firman Tuhan. Keluarga kita harus selaras dengan firman Tuhan. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan di khotbah saya ini. Supaya keluarga kita atau tujuan keluarga kita selaras dengan firman Tuhan. Yang pertama, keluarga itu harus mengenakan karakter Kristus. Sama-sama kita katakan keluarga harus mengenakan karakter Kristus. 1, 2, 3. Coba kita buka di ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan bahwa kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebelum itu dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan, orang yang dikuduskan, orang yang dikasihinya. Nah, ini posisi kita. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kita orang yang dikuduskan, orang yang dikasihi, ya, orang yang menjadi pilihan Allah, maka karakter kita, khususnya di dalam keluarga kita harus ada belas kasihan, kemurahan, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat ini ada satu kata yang menarik, yaitu kenakanlah. Paulus tidak bilang Bapak Ibu kalau sempat atau kalau cocok pakailah atau kenakanlah. Tidak, dia tidak mengatakan hal demikian. Tetapi dia memakai suatu kata imperatif, ya, kata perintah, kenakanlah. Artinya sama seperti kalau kita pakai baju Bapak Ibu ya, kalau kita keluar rumah. Demikian juga kalau kita mau mengenakan karakter Kristus, harus secara sadar. Ini sebuah pilihan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pakai baju Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang pertama pastinya kita malu. Kita ditegur sama orang. Begitu juga kalau kita tidak mengenakan karakter Kristus. Maka yang keluar dari hidup kita adalah kemarahan, ego, kata-kata kasar, dan itu bisa menyakiti hati sesama kita, terutama di dalam keluarga kita. Ya, mari kita lihat satu persatu dari karakter ini. Belas kasihan dan kemurahan. Belas kasihan Bapak Ibu berarti hati yang peka, hati yang sadar akan kebutuhan orang lain. Hati yang peka terhadap kelemahan orang lain. Contohnya di dalam keluarga, mungkin suami yang mengerti kalau istrinya lagi
kelelahan seharian, istri yang memahami suaminya karena sedang mungkin tertekan di dalam pekerjaannya, orang tua yang sabar kalau anaknya mungkin nilainya turun di sekolah, ya, bukan langsung marah Bapak Ibu ya. Orang tua yang sabar adalah orang tua yang mengenakan kerendahan hati. Contohnya, di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, ya, mungkin ada seorang ayah yang baru pulang kerja, papa yang baru pulang kerja, mendapati rumahnya mungkin berantakan. Nah, kemudian kalau mungkin secara reaksi Bapak Ibu, ya, kalau reaksi daging mungkin dia langsung marah. Tapi jika dia mengenakan belas kasihan, ia akan berpikir, mungkin istriku capek seharian, atau anakku mungkin capek, ya. Mungkin istriku capek karena mengurus anak-anak. Aku bisa bantu. Nah, ini mengenakan belas kasihan. Yang kedua yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati artinya berani mengakui bahwa kita sedang, maksudnya kita juga bisa salah seperti itu. Itulah kerendahan hati. Banyak keluarga Bapak Ibu kalau kita lihat hancur itu bukan karena masalah besar, tetapi karena tidak ada yang mau merendahkan diri di dalam keluarga. Tidak ada yang bisa berkata, aku salah, maafkan aku. Contohnya di dalam keluarga, mungkin seorang suami yang sering sekali Bapak Ibu ingin merasa menang di dalam sebuah perdebatan di dalam keluarga. Tapi ketika dia mengenakan kerendahan hati, ia bisa berkata, anakku atau sayang, ya, mungkin tadi aku sedikit keras. Maafkan aku ya. Sederhana Bapak Ibu ya. Tapi ini bisa memulihkan suasana yang tegang seperti itu. Karakter Kristus selanjutnya yaitu kelemah lembutan. Kelemah lembutan Bapak Ibu bukan berarti kita itu lemah, bukan. Tetapi kelemah lembutan itu memampukan kita bisa mengendalikan situasi. Bisa mengendalikan kekuatan dengan penuh kasih. Contohnya, ada yang punya anak kecil di rumah, ya, anak kecil yang suka lari-lari, yang suka masih main-main, ya kan? Mungkin dia tidak sengaja menjatuhkan Bapak Ibu ya, gelas atau barang-barang di rumah, terus pecah. Pilihan pertama Bapak Ibu, marah besar atau teriak-teriak. Pilihan kedua, dengan lembut mengajarkan anak, nak, hati-hati ya, mama tahu kamu tidak sengaja. Dengan kelembutan seperti ini Bapak Ibu, anak bisa belajar bertanggung jawab, ya kan? Dia merasa bahwa dia dikasihi. Dia tidak perlu dikeraskan, ya. Dengan kelemah lembutan Bapak Ibu, anak bisa belajar bertanggung jawab tanpa harus dihukum berlebihan. Dan yang terakhir yaitu kesabaran. Kesabaran harus ada ini di dalam keluarga. Ini penting sekali. Di dalam keluarga kalau kita lihat Bapak Ibu, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Semuanya punya kepribadian, semuanya punya karakter, latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan ini sering menimbulkan gesekan pastinya. Sering menimbulkan masalah. Tanpa kesabaran Bapak Ibu, perbedaan kecil saja itu bisa menjadi pertengkaran yang besar. Kenapa kita harus punya kesabaran? Karena itu bisa menahan diri kita. Tidak cepat marah. Orang yang suka marah itu dia nggak punya kesabaran ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Orang yang sabar pasti tidak cepat marah. Dan memberi pasti kesempatan kepada orang lain. Contohnya, ini di sini banyak anak remaja ya Bapak Ibu ya. Anak remaja yang kalau kita lihat kehidupannya sehari-hari, itu pasti susah diatur.
Betul ya? Apa benar? Itu susah sekali diatur pastinya. Terus apalagi lambat merespon, dipanggil 10 kali dulu baru, termasuk saya ya, termasuk saya. Pasti anak remaja sulit sekali Bapak Ibu ya, diatur. Orang tua yang sabar Bapak Ibu akan tetap menasihati tanpa putus asa. Bukan dengan bentakan, tetapi dengan kasih. Ingat, Tuhan sudah sabar sama kita loh. Ya enggak? Kalau Tuhan langsung menghukum kita Bapak Ibu setiap hari kita salah, setiap kali kita salah apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah bertahan 1 hari saja. Karena Tuhan lebih sabar terhadap kita. Makanya kita harus sabar sama keluarga kita. Amin. Saudara perhatikan kalau kita lihat perkataan Paulus tadi. Kenakanlah. Artinya ini bukan pilihan. Tapi kewajiban. Sama seperti kalau kita keluar di rumah kita Bapak Ibu keluar tanpa pakaian. Jangan pernah keluar tanpa karakter Kristus. Kalau di rumah kita hanya mengenakan mungkin baju bagus. Tapi tidak mengenakan belas kasihan Bapak Ibu, keluarga kita akan kedinginan. Oleh karena hati kita yang dingin. Ya. Ingat keluarga bukan tempat untuk menunjukkan siapa yang pintar, siapa yang hebat, tapi tempat kita untuk saling belajar. Siapa yang paling mengasihi, siapa yang paling mengampuni. Jadi saudara, mengenakan karakter Kristus berarti setiap hari, setiap saat, ya kita memilih untuk memperlakukan pasangan, anak, dan keluarga kita sebagaimana Kristus telah memperlakukan kita. Kalau Kristus sabar kepada kita, mari kita sabar kepada keluarga kita. Kalau Kristus murah hati kepada setiap kita, mari kita murah hati kepada keluarga kita. Saudara ingat, karakter Kristus pertama-tama harus terlihat di mana? Di dalam keluarga. Ya. Di dalam rumah, bukan di luar rumah. Ya. Lebih baik kita sabar kepada istri Bapak Ibu, lembut kepada suami, penuh belas kasihan kepada anak, dan rendah hati kepada orang tua, daripada hanya menunjukkan kebaikan di luar sana. Sementara keluarga kita merasakan sebaliknya. Mari kita belajar Bapak Ibu mengenakan karakter Kristus setiap hari. Supaya apa? Keluarga kita dipenuhi kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Masih ingat poin pertama? Siapa yang masih ingat? Mengenakan? Amin. Berarti masih fokus. Poin yang kedua, keluarga harus hidup di dalam pengampunan. Keluarga harus hidup di dalam pengampunan. 1, 2, 3. Keluarga harus hidup di dalam. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu, salah satu tantangan terbesar dalam keluarga adalah tidak sabar. Ya kan? Tidak ada pengampunan. Melatih hati untuk hidup di dalam pengampunan. Coba kita baca di dalam ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang. Amin. Perhatikan Bapak Ibu di ayat ini. Di sini Paulus itu tidak memberikan pengampunan itu sebagai sebuah pilihan ya, pilihan tambahan maksudnya. Melainkan itu sebuah keharusan yang lahir dari pengalaman kita sebagai orang yang sudah diampuni lebih dahulu. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Paulus tidak memberikan pengampunan ini sebagai pilihan tambahan. Tetapi Paulus menyatakan pengampunan ini
kita belajar dari pengalaman kita sebagai orang yang sudah diampuni Kristus. Artinya dasar kita mengampuni itu bukan karena bukan orang itu layak, bukan. Dasar kita mengampuni karena kita sudah menerima anugerah pengampunan yang tidak layak kita dapatkan. Namun kalau kita jujur Bapak Ibu, mengampuni susah enggak? Sulit, susah. Ya, kadang kita berkata ya, saya mungkin pernah berkata seperti ini. Saya bisa memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Atau mungkin ada yang berkata Bapak Ibu, atau saya pernah mengatakanlah seperti ini. Tapi rasanya tidak adil ya kalau saya mengampuninya. Saudara, di sini kita perlu memahami bahwa pengampunan itu bukan berarti melupakan apa yang sudah terjadi. Bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Bukan berarti kita harus langsung kembali seperti tidak pernah ada masalah sebelumnya. Ingat, pengampunan itu adalah keputusan hati. Sama-sama katakan keputusan hati. Yaitu keputusan hati untuk tidak lagi menyimpan hak untuk membalas. Ya, melainkan menyerahkan keadilan itu di tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Amin. Saat kita menolak mengampuni Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mengerti bahwa kitalah yang terpenjara. Kitalah yang terpenjara. Kitalah yang terkurung di dalam luka, di dalam kepahitan. Tetapi ketika kita mau mengampuni, justru hati kitalah yang lebih dahulu dibebaskan. Mari saya ilustrasikan Bapak Ibu. Kalau mungkin ada seorang yang mungkin membawa tas atau ransel ya. Nah, di dalam tasnya itu penuh dengan batu. Kalau kita lihat setiap kali dia menyakiti atau setiap kali dia disakiti oleh orang lain, maka dia memasukkan satu batu. Nah, terus dia disakiti. Makin banyak batunya. Lama-kelamaan siapa yang kesulitan? Diri sendiri. Tapi dia sendiri yang pastinya kelelahan Bapak Ibu. Demikian pula dengan kalau kita menyimpan dendam, kita menyimpan kepahitan. Kita pikir kita seakan-akan sedang menghukum orang itu, ya kan? Kalau kita mengata-ngatain seakan-akan kita sedang menghukum orang itu. Padahal sebenarnya kita yang sedang kita hukum. Benar ya? Tetapi saat kita mau memilih mengampuni Bapak Ibu, kita sedang menaruh batu-batu itu perlahan-lahan. Menaruh di bawah kaki salib. Kita mau menyerahkan sama Tuhan Yesus. Biar dia yang menanggungnya. Dan kita bisa berjalan ringan. Inilah pengampunan Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, pengampunan sangat dibutuhkan dalam keluarga. Mungkin seorang suami yang mungkin pernah mengatakan kata-kata yang salah, melukai hati istrinya. Atau seorang istri yang pernah melakukan sesuatu yang bisa mengecewakan suaminya. Pernah terjadi enggak? Pasti pernah. Karena saya dulu pernah lihat papa mama saya ya kan. Karena dalam keluarga saya juga sebagai seorang anak. Mungkin anak-anak yang mungkin menyakiti hati orang tuanya Bapak Ibu. Dengan kebohongan, dengan keras kepala, dengan pemberontakan yang dia lakukan. Kalau setiap luka itu disimpan Bapak Ibu, rumah tangga akan menjadi tempat kepahitan. Tapi jika pengampunan, rumah itu akan menjadi tempat pemulihan. Tempat Kristus nyata, kasih Tuhan nyata. Maka keluarga itu bisa bertumbuh. Amin. Mungkin kalau kita berpikir juga Bapak Ibu bahwa pengampunan itu berarti tanpa batas.
Iya, tapi ada kalanya kita juga perlu membuat suatu batas yang sehat. Misalnya Bapak Ibu, seorang anak yang mungkin berulang kali melakukan kesalahan, ia perlu ditegur. Perlu dinasihati. Sekaligus kalau boleh konsekuensi, pasti ada. Tapi dari hati orang tua yang paling dalam Bapak Ibu, tetap ada pengampunan. Atau seorang mungkin pasangan yang kurang jujur terhadap pasangannya. Kita perlu memberikan kesempatan yang kedua. Tapi dari hal itu kita juga belajar. Ya, kita perlu melakukan langkah yang nyata supaya kita bisa membangun kepercayaan bersama seperti itu. Jadi pengampunan bukan berarti kita membiarkan kesalahan itu terjadi, bukan. Melainkan kita membuka pintu bagi perubahan ke depan. Itulah pengampunan. Saudara, mungkin saat ini ada di antara kita yang masih menyimpan luka dalam hati. Mungkin terhadap pasangan, terhadap anak, atau bahkan terhadap orang tua Bapak Ibu. Ya, saya ingin katakan, jangan biarkan kepahitan itu mencuri damai sejahtera di dalam keluarga kita. Ingatlah, kita tidak dipanggil untuk menyelesaikan semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Amin. Dia telah mengampuni kita terlebih dahulu. Dan disitulah kita sanggup. Kita diberikan kemampuan untuk bisa mengampuni. Katakan dalam hati Bapak Ibu. Katakan dalam hati, Tuhan, aku memilih mengampuni. Walaupun sakit, aku serahkan keadilan kepadamu. Dan aku percaya hanya Engkau yang sanggup memulihkan. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenungkan ini. Kalau Tuhan menuntut kesempurnaan dari setiap kita Bapak Ibu, sebelum Dia mengasihi kita, apakah ada yang bisa selamat? Kalau Tuhan menghitung semua kesalahan kita, apakah ada dari kita yang bisa bertahan? Tidak ada. Tetapi justru disitulah indahnya kasih Bapa. Dia tetap menerima kita apa adanya. Dia tetap memeluk kita. Dia adalah Bapa yang kekal. Kasihnya tidak pernah berubah. Meskipun kita jatuh, gagal, bahkan menyakiti hatinya. Di titik ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu bukan hanya mendengar, tapi juga mau merasakan kasih itu. Mari Bapak Ibu kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Ada sebuah lagu Bapak Ibu yang mengatakan, pasti Bapak Ibu tahu. Bila hati terasa ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, tiap pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku
terjadi. Sekali lagi kita katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Barui hatiku sesuatu di altarnya. Siapa yang tersentuh melalui lagu ini Bapak Ibu? Ada yang tersentuh? Ada? Ada. Itu bukan hanya sekedar lirik Bapak Ibu ya. Seakan-akan itu Roh Kudus yang sedang berbicara sama kita. Amin. Dia bilang mungkin, kembalilah ke altarku. Serahkan keluargamu padaku. Bapak Ibu jangan biarkan momen ini lewat begitu saja. Ingat, keluarga yang sujud di hadapan Tuhan itu adalah keluarga yang diangkat. Pasti dia angkat, pasti dipulihkan, pasti akan diberkati. Jangan tunggu pasangan, jangan tunggu anak Bapak Ibu atau orang tua kita berubah dahulu. Jangan. Mulailah dari diri kita sendiri untuk datang ke altar Tuhan. Dari satu hati yang taat Bapak Ibu, Tuhan sanggup bekerja memulihkan seluruh keluarga. Bapak Ibu, jika lokasi Bapak itu tinggal di dalam hidup kita, maka tidak ada luka yang terlalu dalam. Tidak ada luka yang terlalu tidak bisa disembuhkan. Tidak ada dendam yang terlalu berat untuk dilepaskan. Tidak ada keluarga yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Mari kita melangkah Bapak Ibu dalam iman. Jika Bapa yang kekal mengampuni kita, maka Ia pun bisa saling mengampuni. Ini adalah dasar kekristenan kita. Inilah dasar keluarga Kristen yang sejati. Keluarga yang hidup di dalam pengampunan. Amin. Poin yang ketiga Bapak Ibu, poin yang terakhir. Keluarga disempurnakan oleh kasih. Keluarga disempurnakan oleh kasih. Sama-sama katakan, keluarga disempurnakan oleh kasih. Tadi apa yang pertama? Mengenakan. Yang kedua, di dalam keluarga harus bisa mengampuni. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Paulus berkata begini, di ayatnya yang ke-14 ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya semua karakter yang sudah kita bahas tadi, baik itu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, apalagi kelemah lembutan, kesabaran Bapak Ibu, itu tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Saya ulangi, tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Tanpa kasih Bapak Ibu, belas kasihan bisa menjadi atau berubah menjadi rasa iba yang penuh kepentingan. Tanpa kasih Bapak Ibu, kerendahan hati bisa berubah menjadi rendah diri yang tidak sehat. Tanpa kasih Bapak Ibu, kesabaran bisa jadi hanya cuma menahan diri. Ya, menahan diri sambil menyimpan dendam. Kalau tidak ada kasih. Tapi kalau ada kasih, semua itu menyatu. Itu yang bisa menyempurnakan.
Bayangkan begini Bapak Ibu, sebuah rumah ada temboknya, ada atapnya indah, ada catnya yang bagus, tapi kalau tidak ada semen sebagai perekat, apa yang terjadi? Roboh. Ya, digoyang sedikit, roboh. Demikian juga keluarga kita. Bisa kelihatan harmonis mungkin di luar, bisa tampak baik di depan orang lain. Tapi kalau tidak ada kasih yang merekatkan keluarga kita, keluarga itu mudah retak, mudah pecah, mudah hancur. Kasih, saudara, bukan sekedar perasaan, bukan cuman kata manis. Kasih itu adalah komitmen. Sama-sama katakan komitmen. Kasih itu adalah komitmen. Kasih itu tindakan yang nyata. Kasih itu ketika seorang ayah yang mungkin dia pulang ke rumah dalam keadaan lelah, ya, tapi dia masih menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama anak, ngajak main anak. Nah, itu kasih. Mungkin seorang ibu, Bapak Ibu ya, ibu yang tetap setia mendoakan anaknya meskipun sering tidak dihargai. Kasih itu ketika anak belajar menghormati orang tua. Meskipun mereka masih belum tahu keputusan orang tua. Itu adalah kasih. Kasih itu nyata. Maka saya mau tanya Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kasih Kristus itu sungguh sudah menjadi perekat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau jangan-jangan cuman ego kita? Kita yang lebih sering menjadi perekat. Atau cuman gengsi kita Bapak Ibu yang menjadi perekat. Yang sering kita pakai. Amarah kita yang kita kenakan. Firman Tuhan jelas mengatakan pada sore hari ini. Bukan itu. Tetapi apa? Kasih. Kasihlah yang menyempurnakan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mari. Kalau kita rindu keluarga kita itu utuh, keluarga kita itu kuat, keluarga kita itu diberkati Tuhan, kenakanlah kasih Kristus setiap hari. Jangan hanya hari Minggu, jangan hanya saat suasana tenang, tetapi setiap hari, bahkan ketika sulit, bahkan ketika sakit hati, bahkan ketika kecewa, kenakanlah kasih. Karena hanya kasih yang akan membuat keluarga kita itu tetap utuh sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dari Kolose ini bahwa keluarga yang diberkati Tuhan itu adalah keluarga yang bukan hanya keluarga yang penuh fasilitas, melainkan keluarga yang berakar di dalam Kristus, mengenakan karakternya, hidup di dalam pengampunan, dan disatukan oleh kasih. Tapi mari kita jujur Bapak Ibu, sering sekali kita gagal, pasti. Suami kadang tidak sabar, istri kadang kecewa, anak-anak sering tidak taat, dan mungkin ada luka-luka yang masih ada di hati, yang masih belum disembuhkan. Namun kabar baiknya Bapak Ibu, hanya Kristus yang bisa memulihkan. Hanya Kristus yang bisa membangkitkan keluarga kita. Dia adalah penyembuh. Dia adalah dokter jiwa yang bisa memulihkan. Saat kita mau datang dengan hati yang hancur, Dia mengikat kembali keluarga kita yang retak. Saat kita mencurahkan kasih yang baru, Dia pasti akan memberikan keluarga kita damai sejahtera. Dia akan mencurahkan kasih yang baru. Dia akan menjadikan rumah kita sebagai tempat di mana Tuhan hadir. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman ini. Mari kita saat teduh Bapak Ibu. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bisa merenungkan firman ini. Kita tutup mata kita Bapak Ibu. Bayangkan sebentar, kalau seandainya keluarga kita, betapa indahnya jika setiap rumah tangga di gereja ini menjadi bait Allah yang hidup.
Bayangkan Bapak Ibu, keluarga kita menjadi tempat di mana ada damai, pengampunan, sukacita, dan kasih. Ada masalah, pasti ada. Tapi ketika ada kasih, ketika ada pengampunan, sukacita, dunia akan melihat Yesus melalui keluarga kita. Karena itu, mari kita menyerahkan keluarga kita kembali di tangan Tuhan. Apapun pergumulan kita Bapak Ibu, kita bawa di hadapannya. Dan mari kita ikat komitmen dengan satu hal, biarlah Kristus yang memimpin keluarga kita, bukan ego kita. Saudara, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita buka hati kita, serahkan keluarga kita di tangannya, serahkan keluarga kita di hadapannya, dan naikkan doa Bapak Ibu, naikkan penyembahan di hadapannya. Saya ingin mengajak kita untuk membawa keluarga kita di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup memulihkan keadaan keluarga kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi caraku mencintaiku. Di titik terendahku Kau hadir tuh dekatku, Kau tahu takkan menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Di titik terendahku, hadir untuk mengangkatku. Merahkan hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saudara, kita harus mengagumi bagaimana cara Tuhan mencintai keluarga kita. Bagaimana Tuhan ada di dalam proses keluarga kita. Bahkan di titik terendah keluarga kita pun Bapak Ibu, Dia hadir. Dia mengangkat keluarga kita. Dia tidak akan pernah menyerah. Kita harus mengakui cara Tuhan mencintai keluarga kita. Kuasanya tidak pernah terbatas Bapak Ibu. Bahkan cara-caranya pun tidak terduga. Makanya kita harus andalkan Dia.
di mana di setiap langkah hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa di sorga. Engkau sudah memimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani Tuhan, WLC Ngerti Musik. Semuanya apa yang disampaikan firman-Mu memberkati setiap kami. Pakai hamba-Mu, syukur yang masih muda, berikan tambah hikmat pengurapan Allah. Turun di atas setiap perkataan firman-Mu, berkati setiap kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati masa depan hamba-Mu, syukur yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami semua para jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan yang lebih baik lagi kami ada sebagaimana kami ada semua oleh karena anugerah Allah yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tolong setiap keberadaan kami. Biarlah kami yang lemah dikuatkan, susah hiburan, sakit disembuhkan oleh kuasa bilur-Mu. Kami mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir pada sore hari ini. Kau tahu keberadaan mereka, mungkin mereka ada acara keluarga, mungkin mereka terletak sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka. Kami berdoa dengan satu hati di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menolong, tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu menyertai mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia, yang dalam beberapa hari ini Tuhan ada demo besar yang ada Jakarta maupun daerah lain. Kami mohon belas kasihan-Mu kepada bangsa kami Indonesia. Sadarkan mereka para menteri, gubernur maupun tingkat-tingkat daerah Tuhan. Biarlah ampuni semua pemerintahan kami, presiden, wakil presiden. Biarlah Tuhan jamah hati jiwa roh mereka, supaya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka dapat mengeluarkan undang-undang kebijakan yang baik, supaya tidak sesuka-sukanya mereka, supaya tidak menyakiti hati rakyatnya Tuhan. Supaya bangsa kami Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Supaya Tuhan tolong bangsa kami adalah milik kepunyaan-Mu Indonesia. Biarlah Tuhan selamatkan banyak di dalamnya hamba-hamba Tuhan, umat-Mu yang berdoa untuk keselamatan bangsa kami Indonesia, supaya roda perekonomian boleh berjalan dengan baik, yang bersekolah berjalan dengan baik, yang bekerja boleh berjalan dengan baik, yang berbisnis bisa berjalan dengan baik. Kami percaya kami sebagai anak-anak Allah, kami selalu dijaga, dilindungi di apapun yang terjadi. Ada pasukan malaikat Tuhan yang selalu memagari, tutup bungkus kehidupan setiap langkah kami oleh kuasa darah Yesus. Karena kami percaya kami sebagai umat pilihan Allah, kami selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit sampar, sakit penular, segala kutuk-kutuk kemiskinan apapun. Kami percaya kami sudah dibebaskan di dalam nama Yesus. Engkau sudah mati dan bangkit, naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi kami, bagi umat-Mu yang percaya dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah berikan roh kedamaian, roh sukacita bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah boleh pulih kembali, tidak ada kekacauan lagi. Biarlah Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan campur tangan. Engkau yang mengutus malaikat-malaikat-Mu Tuhan untuk memerangi peperangan demo ini, supaya tidak meruntuhkan bangsa kami menjadi runtuh. Supaya Tuhan bela, sadarkan para menteri pejabat, supaya mereka bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua akan terjadi, semua seizin Tuhan, semua akan mengakhiri, akan mendekati kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Oleh sebab itulah ya Tuhan, bagi kami umat-Mu, supaya kami juga menyadarkan diri kami untuk kami dekat setia lagi berbakti pada Tuhan. Dengan ketaatan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kuasa Tuhan mujizat selalu menolong bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing, tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Pasukan malaikat-Mu memagarinya. Biarlah Tuhan memberkati kami yang besok kami bekerja, yang sekolah, yang berdagang, yang semua berbisnis. Tuhan berkati, jadikan kami menjadi orang yang berhasil, karena pertolongan Tuhan selalu menyertai kami setiap langkah hidup kami. Hanya Tuhan Allah Immanuel. Terpuji nama-Mu Tuhan.
Inilah doa dan permohonan kami. Kami akan mau menerima berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, Allah yang berdaulat atas bangsa-bangsa, hari ini kami datang di hadapan-Mu, membawa Indonesia dalam doa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miansa sampai Rote, kami mengangkat negeri ini di hadapan tahta-Mu. Kami mematahkan segala kuasa kegelapan yang menabur perpecahan, kebencian, dan kekerasan. Kami menegakkan damai sejahtera sebagai bendera rohani di atas bangsa ini. Biarlah kasih-Mu menembus dinding kebencian dan menjahit luka-luka perpecahan yang sedang mengoyakkan bangsa kami. Kami bernubuat dalam nama Yesus bahwa para pemimpin bangsa, eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan digoncang oleh takut akan Tuhan, sehingga hati mereka dipimpin kepada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Kami menolak setiap kebijakan yang lahir dari ambisi pribadi, kepemimpinan kelompok, atau roh manipulasi mencari suara rakyat. Segala bentuk korupsi, pengkhianatan terhadap demokrasi, dan penginjakan kebenaran kami patahkan dalam nama otoritas nama Yesus Kristus. Kami memberkati generasi muda Indonesia yang saat ini berseru di jalanan agar suara mereka tidak dipakai kuasa kegelapan untuk kekacauan, tetapi ditransformasikan oleh Roh Kudus menjadi suara profetik bagi kebenaran dan keadilan. Kami berdoa agar semangat mereka tidak terbakar oleh amarah dan terbencian, melakukan dipenuhi api pengabdian untuk membangun bangsa. Biarlah lahir generasi pemimpin muda yang murni, berintegritas, yang tidak kompromi dengan dosa serta kejahatan. Kami berdoa profetik atas tanah, laut, udara, dan seluruh sendi kehidupan Indonesia. Biarlah ekonomi dipulihkan, harga-harga terkendali, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan rakyat merata. Kami bernubuat bahwa bangsa ini tidak akan dijual kepada kuasa asing atau dijajah oleh kepemimpinan global, tetapi berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami percaya janji Allah, Indonesia akan dipakai menjadi terang Kristus di Asia, bahkan sampai ke ujung bumi. Akhirnya kami meneguhkan dengan iman bahwa masa depan Indonesia ada di tangan Tuhan, bahkan bukan di tangan manusia. Kami melepaskan berkat profetik. Indonesia bangkit dalam kuasa Tuhan, menjadi bangsa yang adil, penuh kasih dan takut akan Tuhan. Kami bernubuat tidak akan perpecahan, melainkan persatuan yang kokoh dalam kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendoakan bangsa ini kepadamu sebagai bangsa milikmu, kepunyaanmu sendiri yang dipakai untuk kemuliaan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan doa kami kepadamu. sesuatu terjadi pasti terjadi.
kali. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita naikkan dari hati yang paling dalam. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Angkat hati kita kepada Tuhan. Turunkanlah kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan kuasa-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin.